Iya, saya mengirimkan doa untuk Anda. Boleh ya? Ini doanya. Semoga selamat, rahmat, berkah selalu menyertai Anda. Itu doa saya untuk Anda. Bahasa lainnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih seperti itulah. Jadi bahwa di dalam ucapan salam kita yang sering kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Shalom atau sejenisnya, itu sebetulnya adalah bagian dari doa. Kita saling mendoakan. Lalu kalau tujuannya saling mendoakan itu bagus, maka lakukanlah itu. Tidak perlu mencari perbedaan. Oh, si orang ini begini, orang ini begini. Salam-salam aja. Itu bagian dari relationship kita, sosialisasi kita. Nah, itu diawali seperti itu. Karena yang mau saya bahas ini adalah doa. Doa itu apa? Saya melakukan disclaimer. Saya membuat disclaimer di sini bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah dari pemikiran saya sendiri. Saya ulang, dari pemikiran saya sendiri. Jadi jika Anda yang mendengarkan ini itu kemudian mempunyai dalil-dalil yang berbeda, ya silahkan saja kita tuliskan di kolom komen supaya kita semua dapat belajar bersama. Rekaman ini saya khususkan untuk putra-putri saya, terlebih untuk cucu saya. Jadi kalau Anda secara nggak sengaja mendengarkan rekaman ini, berarti adalah kesempatan untuk sama-sama saling belajar. Pendapat A, pendapat B. Kepala sama hitam, mungkin kadang-kadang ada putihnya, tapi isi kepala orang berbeda-beda. Jadi di setiap kali saya membuat rekaman seperti ini, siaplah untuk menerima perbedaan, karena saya pun menerima perbedaan. Sejauh perbedaan itu menuju ke satu arah perbaikan, why not? Termasuk kalau saya bertemu dengan rekan, bertemu dengan sahabat yang lain, saya selalu minta kritik. Kenapa? Karena saya mengizinkan diri saya untuk memperbaiki diri saya sendiri. Yaitu adalah satu bukti bahwa saya pun membutuhkan pendapat Anda, terutama dari pendapat yang berbeda. Kemudian tambahlah silakan dengan segala macam dalil yang kita tujuannya memperkuat, bahasa sananya sih, keimanan kita juga. Nah, doa yang saya mau bahas ini ada beberapa critical pointnya ya. Doa itu apa sih sebenarnya? Doa adalah harapan, permohonan. Di situ juga ada bukti penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa, membuktikan bahwa kita juga sebagai manusia itu bukan sebagai makhluk yang sombong. Karena kita berdoa, berarti kita merasa memang kita butuh kemahaan Allah. Kemudian doa adalah sarana komunikasi dengan Allah. Yang paling buat saya yang paling penting adalah doa tuh saya lakukan agar terhindar dari kesombongan. Karena kalau orang tidak berdoa, waduh. Nah, itu ada perbedaannya ya. Orang berdoa banyak yang meminta, berharap untuk suatu tujuan tertentu. Nah, saya malah kadang-kadang pernah dalam kondisi tidak berani berdoa. Saya ulang, tidak berani berdoa ya. Kenapa tidak berani berdoa? Karena saya sudah merasa dicukupi semua. Ya, dicukupi, itu hanya perasaan saya pribadi. Sampai akhirnya saya ketemu guru saya yang lain. Guru saya tetap menyarankan berdoa aja, minta apa aja. Boleh kok, karena Allah tuh Maha Kaya. Oh ya, di sini juga saya menginformasikan bahwa pada saat saya menyebut Allah, itu adalah nama lain dari Sang Maha Kuasa. Ada yang menyebut Allah, yang widiwasa atau apapun ya sah-sah saja. Karena saya tidak bertuhan kepada nama. Terlalu banyak orang di sana meributkan nama Tuhan sampai terjadi pertempuran segala macam, seolah-olah mereka yang merasa paling hak untuk surga. Mereka sendiri belum sampai pemahamannya surga itu apa sesungguhnya. Yang penting mereka meributkan logika yang satu, logika yang kedua. Hanya untuk rebutan Tuhan itu bagus, tapi kenapa harus diperebutkan? Kenapa nggak kita memaknai sendiri kedalamannya? Apa yang terjadi kalau Tuhan tidak menyebutkan dirinya, tidak menyebutkan namanya? Memang ada masalah. Lalu banyak sekali orang bertuhan hanya sebatas kepada namanya. Lalu mengkotak-kotakan orang. Wah, itu nyebutnya Allah, berarti agamanya ono. Wah, itu namanya menyebutnya Allah, berarti agamanya ono. Yang widiwasa, Yahweh, dan macam-macam lain-lainnya. Lalu merasa berbeda. nggak begitu lagi. Udah lewat ya. Itu hanya fanatisme semu, terjebak ke dalam fanatisme. Lebih baik belajar dulu apa itu fanatisme. Fanatik itu apa?
Banyak orang bilang yang penting seiman. Seiman kepada yang Maha Kuasa. Saya sepakat. Bukan seiman kepada agama, bukan seiman kepada nama, bukan itu. Baiklah, kita akan lanjutkan mengenai sesi ada rahasia apa di dalam doa. Banyak cara orang melakukan doa. Itu pun kita tidak perlu menunjuk. Ada yang caranya berdiam diri, ada yang pakai ibadah, macam-macam. Saya ulangi, ini apa yang saya lakukan ini adalah dari pendapat saya pribadi. Ya. Zaman dulu ada orang berdoa untuk melepaskan keduniawian yang melekat. Maka orang itu bertapa, lalu dapatlah pencerahan. Pencerahan itu dibagikan, menjadilah sebuah semacam norma bersama, dan orang menyebutnya itu sebagai agama. Ada lagi yang memang orang itu pun menyendiri. Definisi menyendiri ini berarti keluar dari area keramaian dunia, keramaian logika. Dia masuk ke dalam hatinya, ke dalam kolbu yang lebih dalam. Sebutlah seperti gua Hiro. Kalau Anda tahu gua Hiro itu apa ya, karena dari gua itu bisa melihat keluar, tapi dari luar belum tentu bisa melihat ke dalam. Itu yang terjadi pada saat Nabiullah berada di gua Hiro sebelum proses kenabian. Dia melihat segala sesuatu yang ada di luar sana, lalu dia merenung, memahami, lalu dia menemukan sebuah kesimpulan. Oh, ternyata ini yang disebut dengan zaman jahiliyah. Di tengah-tengah itu pun ada bisikan-bisikan ya, karena saya nggak tahu apakah Allah berbicara langsung atau Jibril pun berbicara langsung, tapi itu adalah bagian dari pencerahan, illuminate ya, pencerahan. Dan kita sepertinya tidak boleh menunjuk lagi bahwa kok orang cara beribadahnya begini, cara berdoanya begini. Setiap orang punya tata cara untuk berdoa menurut apa yang dia jalani, yang dia yakinin, yang dia amini dan dia imani. Jadi menurut saya itu silakan aja dengan caranya dia sendiri, sebatas dia tidak mempersulit orang lain. Itu yang sangat saya pegang. Jadi tidak perlu lagi menunjuk orang karena tata cara yang berbeda, lalu menunjuk orang, mengkafir-kafirkan orang, menyudutkan orang. Padahal tujuannya sama, yaitu yang Maha Kuasa. Apapun namanya, yang Maha Kuasa tetap menjadi tujuan. Ya. Jadi kalau suatu saat saya menyebut Allah, sama saja itu adalah Sang Maha Kuasa juga, Sang Maha Pencipta, ya beliau juga. Jadi kita tidak perlu meliputkan untuk hal yang sifatnya hanya masalah kata. Ingat saja, pada saat di level tertentu kita tidak lagi bicara mengenai kata. Semuanya adalah rasa. Doa tadi adalah permohonan, harapan, bukti penyerahan diri, dan bukti bahwa kita tidak sombong. Berdoa adalah sarana komunikasi dengan Sang Maha Kuasa. Doa macam ya, banyak macamnya. Ya. Dalam melangkah pun kita berdoa. Dalam detak jantung kita berdoa. Segalanya kita selalu dalam kondisi doa. Padahal kita kalau dilihat dari sekeliling, seolah-olah pada saat kita mengukur doa pihak lain, kita lupa. Seandainya telinga kita diizinkan mendengar, pasti akan riuh rendah. Bagaimana ternyata tumbuh-tumbuhan pun berdoa, pasti akan riuh rendah. Bahwa cacing pun ternyata berdoa. Macam-macam semua ini berdoa. Semua makhluk Tuhan itu berdoa dengan caranya, dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Apakah Gusti Allah ya, apakah Sama Kuasa Allah tidak mengerti doa seseorang, doa pihak lain, doa rumput, doa batu, doa air, doa angin? Iya jelaslah, Allah maha segalanya. Bahkan dia pun yang menciptakan bahasa. Jadi pada saat Anda berdoa dengan bahasa yang Anda tata dan Anda atur sendiri, itu adalah doa yang lebih jujur. Beberapa orang bahkan saya sempat lihat ya, saya pun pernah pada suatu ketika ya disenggol oleh teman saya. Baik kok, lu gak mengaminkan doanya? Saya bilang, gue gak ngerti apa yang didoain. Karena gue gak ngerti apa yang gue aminkan, karena gue gak ngerti. Sedangkan amin adalah, artinya adalah ya permohonan, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Lah gue gak ngerti apa yang didoain, kenapa gue harus mengamin-aminkan gitu. Lebih baik saya berdoa dengan tata cara saya sendiri, bahasa sendiri, kesantunan saya sendiri kepada Sang Maha Kuasa. Menurut saya ya itu lebih baik. Tapi ada yang bilang nggak afdol kalau nggak dalam bahasa anu tertentu, bahasa inu tertentu, bahasa ono tertentu. Saya bilang tidak.
Allah pencipta bahasa. Dia tahu bahasa setiap umatnya. Apapun jenis umatnya dia tahu. Jangan-jangan iblis pun berdoa. Ternyata iya. Anda hanya tertipu. Banyak sekali yang tertipu. Ada kalimat gini, demi kemuliaan-Mu ya Allah akan aku goda anak cucu Adam sampai kiamat nanti, dan aku mohon penangguhan. Kan sama, itu doa juga. Jadi kita hanya diminta untuk mengenali sifat keiblisan yang ada di dalam kita sendiri. Nah, kalau sudah sampai tahap itu, kita tidak perlu membatasi bentuk doa kecuali doa yang negatif. Lebih baik doakan yang positif. Nah, di dalam doa yang positif itu banyak hal, karena semua kita akan bicara dengan suatu gelombang ya. Pada saat kata-kata itu melebur semua, itu jadinya itu gelombang. Gelombang itu bisa kita sebut juga dengan energi. Energi itu berputar. Energi itu akan berkaitan dengan energi yang lain. Energi itu akan bersifat tarik-menarik. Hukum kekekalan energi. Energi dapat berpindah tempat, berubah bentuk, tapi tidak dapat dimusnahkan. Dia bergerak terus, mencari yang sama frekuensinya. Itu dia sebabnya kadang-kadang kita mesti sadar bahwa orang yang negatif pasti kumpulnya juga orang yang negatif. Begitu pula dengan orang positif, tapi dua-duanya merasa positif. Ibaratnya kalau di pewayangan, kedua-duanya mengaku Pandawa, tapi dia nggak tahu Pandawa itu apa, Kurawa itu apa. Jangan-jangan dia termasuk Kurawa, tapi dia merasa dia Pandawa. Kenapa? Karena doa yang diajukan itu untuk kepentingan dia sendiri dan kelompoknya. Mari kita berkaca. Jangan-jangan selama ini ada suatu tata cara doa yang mesti kita perbaiki. Ini hanya contoh. Saya tidak berharap dari Anda, karena saya menasihati ini suatu bentuk nasihat ya, buat putra-putri saya maupun cucu saya. Kalau Anda tersinggung, silakan saja. Seperti biasa, silakan tulis komentar Anda di bawah. Mari kita belajar bersama. Suatu ketika saya ada di satu majelis yang menyarankan berdoalah. Kebetulan saya Muslim ya. Berdoalah dengan bahasa Arab karena lebih afdol, begini. Lalu saya datang ke sana. Setelah selesai, saya datengin Pak Ustadznya itu. Pak Ustadz, kenapa begitu? Boleh nggak saya tahu kalau gitu artinya alif lam mim itu apa? Dia matanya terpicing lihat ke saya. Maksudnya apa? Tadi Pak Ustadz minta bahwa semua belajar bahasa Arab, karena doa itu lebih terkabul kalau dalam bahasa Arab. Bukankah Al-Quran itu buat semesta? Bukankah baginda Rasulullah itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Lalu apa yang sebenarnya dimaksud dengan doa itu sendiri? Nah, kondisi itu tidak mengenakan bagi dia dan bagi saya, karena saya pamit dan dia tidak menjawab salam saya. Itu hak dia. Lalu tugas saya hanya mendoakan. Mungkin di satu saat itu saya yang salah, terlalu lancang bertanya kepada beliau. Di sisi lain juga, jika kalimat saya adalah koreksi bagi apa yang dia sampaikan karena mempengaruhi umat, semoga terjadi satu perbaikan. Karena tujuan saya sekedar mengingatkan kembali bahwa Allah adalah pencipta bahasa. Dia tidak terbatas pada bahasa apapun. Terkabul atau tidaknya itu adalah hak Allah. Mari kita kembali ke dalam pembahasan doa. Doa ada 4 jawaban. 1, ya terkabul ya. Ada lagi yang ditolak. Kemudian ada yang ditunda, ada yang diganti. Saya ulang, ada 4 jawaban doa. Terkabul ya jawabannya. Ditolak atau tidak ya, tolak, diganti dan ditunda. Kenapa sih emangnya begitu? Anda bisa perhatikan berapa banyak doa Anda yang selalu terkabul, dan apa perasaan Anda jika doa Anda selalu terkabul. Apa yang terjadi jika suatu saat doa tersebut tidak terkabul? Baiklah, kalau doa itu selalu terkabul, itu pun haknya Allah sebagai Sang Maha Kuasa. Bukan berarti kita diminta membaca doa tertentu, hafalan, terutama hafalan ya, yang katanya ada doa begini, doa supaya mengalirkan rezeki, segala macam doa. Wah, macam-macam aneka doa tuh ya. Bacalah doa ini nanti Anda akan begini. Bacalah. Tidak, menurut saya, bacalah doa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Anda, bukan karena Anda mengikuti doanya orang lain. Doa dengan bahasa itu jauh lebih jujur. Di satu sisi, kalau Anda memang memahami doa yang Anda ucapkan, yang memang hafalan itu ternyata bagus dan sesuai dengan kebutuhan Anda, itu pasti beda lagi maknanya, pemaknaan ya. Nah, keterbatasan saya
saya tahu ada di mana, sehingga saya lebih baik berdoa dengan bahasa saya sendiri. Karena doa itu adalah bentuk komunikasi dengan Sang Maha Kuasa. Ya, pada saatnya nanti saya akan sampaikan, akan beri sedikit kisi-kisi bagaimana caranya bisa berkomunikasi yang baik dengan Sang Maha Pencipta. Ada lagi bahasa negatif. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah dari Sang Pencipta, dari Allah gitu katanya ya. Saya balikan pertanyaannya, dari mana Anda tidak tahu bahwa itu bisa langsung berkomunikasi dengan Allah? Ya kan, nanti situ ada iblis baik. Sebelum mulai doa berkomunikasi dengan Allah, tentu ada doa juga. Bagaimana supaya kita terhindar dari komunikasi yang salah? Semua adalah doa. Bahkan sholat, ibadah Anda yang lain adalah kumpulan doa, dilengkapi dengan tindakan. Semua adalah pemaknaan. Maknanya kita sujud itu apa? Maknai semuanya. Ruku itu maknanya apa? Dimaknai. Itu akan jauh lebih menarik, sehingga kita tidak lagi masuk ke dalam area perdebatan, apalagi untuk mencari benar salah, baik ataupun buruk. Kalau gitu nggak ada aturannya dong, nggak ada tata caranya dong. Gue ngikutin tata cara. Tata cara yang saya maksud di sini adalah bagaimana saya mensucikan hati saya sebelum mulai berdoa, mensucikan pikiran saya sebelum saya mulai berdoa. Jika suatu saat pikiran itu penuh dengan hal negatif, bisa jadi kita mendoakannya negatif pula buat orang lain. Lalu di mana kebaikan itu berasal kalau justru yang kita keluarkan adalah yang negatif? Nanti kita bahas mengenai doa lebih lanjut ya. Kenapa doa tertolak? Bisa jadi karena kita melakukan sesuatu hal yang belum pantas sehingga doa itu tertolak. Atau doa itu ada yang digantikan, jangan yang ini, mungkin terlalu berbahaya, Allah menggantikannya dengan yang ini. Atau ditunda karena belum waktunya. Dari keempat-empatnya itu, saya berpendapat bahwa terkabulnya doa, tertolaknya doa, tergantikan doa, tertundanya doa, itu adalah karena sikap kita mungkin belum sesuai, sehingga kita butuh suatu kesiapan sikap agar doa tersebut terkabul. Beda antara doa yang tertunda bukan karena Allah benci, doa yang tergantikan bukan karena Allah marah, doa yang tertunda bukan karena Allah nggak suka. Ingat, tidak ada penderitaan di dunia ini karena Allah adalah Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang. Jadi mungkin kita belum tahu, belum memaknai doa kita itu sendiri. Kalau kita sudah menyadari dengan sesungguhnya bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengapa kita harus berburuk sangka kalau doa kita tertolak, kalau doa kita tergantikan, kalau doa kita tertunda? Itu adalah karena satu proses pendidikan sikap. Bisa aja Anda digantikan dengan yang lebih baik, hanya Anda belum tahu. Bisa aja doa Anda tertolak karena bisa memberikan hal yang kurang baik di masa depan, maka ditolak. Bisa saja doa tersebut tertunda karena memang belum waktunya. Jadi bersabar ya. Ya, sedikit mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi jika doa orang tersebut selalu terkabul? Suatu saat bisa terjadi hal yang berkebalikannya. Pada saat doa tidak terkabul, bisa jadi dia kecewa terhadap Allah. Kenapa? Sebab dia pikir kalau Allah itu sayang sama dia, maka doanya selalu terkabul. Tidak, nggak harus begitu, nggak ada ceritanya begitu. Ya, artinya kalau misalnya Anda sudah ibadah baik, tapi di balik ibadah itu Anda punya satu pengharapan, sama aja Anda nagih. Ya Allah, saya udah beribadah, ya. Sekarang saya nagih, minta supaya ini begini-begini, dapat ini, begini-begini. Enggak, semua ibadah itu bukan buat Allah. Ibadah itu untuk Anda sendiri. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, ya. Itu apalagi sholat ya, itu banyak segala macam, banyak tata caranya. Itu sebenarnya buat Anda sendiri. Allah tidak memerlukan ya sholat Anda. Nggak percaya. Kalaupun semuanya tidak beriman kepada Allah, Allah mah nggak ada rugi-ruginya. Sebab apa? Karena Dia yang Maha Kuasa adalah Dia. Allah tidak akan kekurangan kemuliaannya kalau semuanya nggak sholat ya. Paling dengan kemuliaan Allah maka dileburnya satu wilayah itu, orang yang tidak berdoa itu, karena berarti udah
masuk dalam satu kekufuran yang luar biasa. Kan kita sering dengar ada suatu wilayah yang ngaco, wilayahnya itu tenggelamin. Ya, yang terakhir yang kita nggak tahu ya benar atau salah. Anda buka aja Petobo kemarin, karena likuifaksi satu desa tuh terkubur semua di kayak tanah dibalikin ya. Itu hak Allah juga. Artinya berhati-hatilah dengan doamu. Lalu kalau misalnya selalu tertolak, bukan Allah marah, bukan begitu, belum waktunya, sabar. Mungkin aja yang Anda lakukan tuh Anda nggak tahu bahwa itu bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga ditolak dulu ya, atau mungkin digantikan. Orang mau dikasih yang lebih baik ya. Sebagai contoh, ada seseorang pasangan ya, terpaksa harus bercerai setelah sekian lama bertahan. Wah, buruk sangka, katanya begini-begini. Padahal Allah ingin menggantikan dia dengan pasangan yang lebih baik bagi keduanya. Jadi jangan buruk sangka, supaya anak-anaknya juga lebih baik. Jadi jangan buruk sangka. Gak ada itu ceritanya Allah tuh kejam buat umatnya, tidak ya. Terkait dengan doa ini ya, Allah tuh maha baik. Doa itu pasti terkabul. Kenapa pasti terkabul? Nanti akan saya buka di sesi berikutnya. Oh enggak, di sini juga, tapi di jam-jam mendekati akhir ya. Kita hanya belum tahu ya. Terus kalau misalnya doa selalu tertunda, ya sabar, tunda. Kenapa? Nanti kalau dikasih sekarang, tiba-tiba di depan ada satu hal yang buruk, Anda nggak siap. Sabar dulu ya. Jangan memaksakan kehendak. Sebab apa? Ada satu cerita yang mesti kita pelajarin. Cerita ini sebenarnya ringkas. Saya ringkas lagi, cerita ini menjadi satu quote. Dan cerita ini menjadi hanya sebalis kalimat yang dibalik. Oke. Anda hamba Allah atau Allah hamba Anda? Ini kan di sesi kemarin udah pernah saya bahas. Atau yang kedua, Anda dalam rencana Tuhan atau Tuhan dalam rencana Anda? Hati-hati, seolah-olah sama padahal beda jauh. Maka tidak perlu mendikte Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa tahu persis kebutuhan Anda. Maka Sang Maha Kuasa mencukupi kebutuhan Anda. Kenapa tidak melebihi itu hak Sang Maha Kuasa? Karena dalam suatu masa orang tersebut akan menyadari bahwa how enough is enough. Bagaimana ukuran cukup itu? Karena manusia tuh jauh dari rasa cukup, kurang, semuanya kurang. Lalu orang berlindung di balik kata-kata, tapi itu kan manusiawi. No, kita tidak bilang seperti itu. Bukan itu manusiawi lagi, itu bagaimana memahaminya. Ini sambil ngerokok ya, saya narik rokok, jadi sambil nikmatin aja, nggak usah buru-buru dengernya, pelan-pelan aja, relax ya. Ya, doa dan ibadah itu bukan untuk penagihan harapan. Contoh, ya Allah saya sudah puasa maka terkabul dong. Enggak, karena ada beberapa aliran, beberapa golongan orang yang memang berpuasa untuk tujuan tertentu. Sekali lagi, ini hak saya untuk bilang, ini disclaimer saya, bahwa ini adalah pemahaman saya sendiri. Lakukanlah yang terbaik. Kalau saya tidak akan memaksa Allah untuk mengabulkan doa saya, walaupun saya dorong dengan aneka ibadah. Karena Allah Maha Kuasa. Itu sebabnya saya hamba Allah, bukan Allah hamba saya. Banyak loh yang seperti itu. Dari masa ke masa. Sesungguhnya berpuasa itu untuk membersihkan logika kita sendiri yang terlalu banyak maunya, terlalu banyak pengennya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi kita lupa bahwa yang saat ini, yang kita rasakan, yang kita alamin, yang kita nikmatin adalah yang terbaik menurut Allah. Itu kunciannya. Doa itu bukan untuk penagihan harapan, ya. Berbuat baik, kalau ada pamrih, itu nggak ada keikhlasan di situ. Termasuk pada suatu saat Anda beribadah, melakukan kebaikan, lalu berharap surga, sama, itu pun pamrih. Lakukanlah kebaikan karena itu memang baik dan benar, bukan karena untuk penagihan akan ibadah tadi.
beda tempatnya antara apa yang Allah kuasakan dan apa yang Anda harapkan itu berbeda. Beda banget. Anda harus kenal itu dulu, termasuk saya ya. Jadi suatu saat kalau doa saya pun tidak terkabul, saya harus sadar diri, oh mungkin karena sikap saya belum cukup baik terkait dengan doa tersebut. Oke, sadar diri dulu di situ. Hindari berburuk sangka. Satu kata kuncinya adalah tidak ada penderitaan di dunia ini karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu kita melihat ada satu aliran yang seolah-olah membawa kita dalam konotasi memilih. Demokrasi kan begitu, kita diminta memilih, kalau nggak A, B. Saya nggak mau, bukan seperti itu yang saya maksud. Ada orang menderita, hidupnya miskin, susah, segala macam. Oh berarti Allah nggak sayang pada dia. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Pengasih penyayang itu paket. Bisa aja cuma dikasih, bisa saja cuma disayang, tapi itu pun hak Allah. Disayang, dikasih susah kehidupan ekonominya, tapi disayang. Dikasih banyak benar, berkelimpahan macam-macam, tapi tidak disayang. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi kita harus peka, harus mengamati dengan baik apa yang dimaksud dengan kondisi terkini itu apa. Cukuplah kalau kita hanya sebatas untuk meminta seperti anak kecil yang minta permen kepada orang tuanya. Tapi kan kita tidak lagi berhadapan dengan orang tua yang hanya memberikan permen. Ini masalah kehidupan. Ya, saya batasi dulu untuk masuk ke doa sesi kedua ya. Kita lanjut setelah ini. Masih banyak lagi poin yang mau disampaikan. Sampai intinya, Anda harusnya tahu bahwa di dalam otak Anda, di dalamnya lagi, itu ternyata ada hasrat. Kenali dulu hasrat itu apa. Kalau hasrat itu mewujud jadi doa, doa Anda dikendalikan oleh nafsu. Maksudnya apa?